Kalau di Malaysia ada pasar raya, kalau di kampungnya Bang Toha ada Indomaret. Kali ini mau beli susu, yang dimana Bang Toha akan buat teh tarik khas daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi, semoga sehat selalu. Seperti biasa di pagi hari ini Bang Toha akan jalan-jalan ke area persawahan yang ada di kampungnya Bang Toha sambil sembang-sembang dan juga sambil buat teh tarik khas daripada Malaysia. Kebetulan tehnya Bang Toha yang kemarin Bang Toha beli daripada Malaysia itu masih ada sisa satu bag, dan ini pun juga hadiah daripada orang baik dari Malaysia. Kebetulan Bang Toha juga sudah beli susu tadi, singgah di Indomaret karena hujan yang cukup sangat lebat. Jadi Bang Toha berteduh dulu di warung. Jadi di Indonesia ada warung kopi, yang dimana warung kopi ini tempat nongkrong para warga kampung sembang-sembang sambil hisap rokok dan makan kue mui. Tapi kalau di Malaysia, warung-warung makan itu tidak boleh hisap rokok sembarangan ya. Tapi kalau di sini di kampungnya Bang Toha, boleh-boleh saja sahabatku semua. Kalau di Malaysia, misal kata kita lepas makan di warung, merokok sembarangan, maka akan didenda cukup lumayan mahal. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha, lepas makan, hisap rokok di tempat makan warung-warung kampung seperti ini, tidak ada masalah sahabatku semua. Kalau kehidupan di kampungnya Bang Toha seperti apa saat musim hujan seperti ini, Bang Toha akan tunjukkan aktivitas para petani di sini yang sedang bertani di sawah. Jadi sekejap lagi kalau hujannya sudah agak reda, Bang Toha akan pergi ke sawah sambil membuat teh tarik khas daripada Malaysia. Syukur-syukur nanti ada Pak Tani juga ya. Jadi nanti kita bisa sembang-sembang sambil ngopi-ngopi. Di kampung kerja apa Bang? Kalau di kampung Bang Toha itu menganggur sahabatku semua. Sudah 4 bulan kerjanya bantu-bantu istri jualan air minum. Tapi kalau untuk cuaca hujan seperti ini ya tidak buka. Dikarenakan Bang Toha jualan air minum kan jualan air dingin. Jadinya kalau hujan seperti ini memang jarang yang mau beli. Kemarin ada komentar yang seperti ini. Faktanya pulang merantau dari Malaysia juga tidak bisa membuat kamu kaya. Padahal orang bertujuan merantau itu bukan tujuannya untuk kaya, tapi untuk merubah kehidupan yang ada di kampung, yang dimana di kampung kalau kita tidak keluar ya akan tidak ada perubahan sahabatku semua. Di sini saya membandingkan ya dengan teman-teman saya yang dimana kalau mereka tidak keluar kampung, tidak berani mengambil langkah keputusan yang dimana harus merantau, maka tidak ada perubahan. Ya memang orang merantau itu tidak menjamin kaya, tapi setidaknya dari merantau kita punya pengalaman, kita punya ilmu baru yang dimana mungkin bisa kita terapkan untuk di kampung halaman. Oke, sahabatku semua, langsung kita menuju ke area persawahan, yang dimana area persawahan tersebut juga dekat dengan kampungnya Bang Toha. Kalau Bang Toha kan sekarang berada di kampungnya sang istri. Jadi kalau untuk kampung sebelah, kampungnya Bang Toha, kita menuju perjalanan selanjutnya. Dan semoga sahabat-sahabatku yang ada di perantauan sehat selalu. Dan khususnya yang ada di perantauan Malaysia yang saat ini ringgit tengah naik, simpan uangnya baik-baik, ditabung. Nanti kalau pulang kampung bisa untuk masa depan, bisa untuk modal usaha, bisa untuk beli rumah ataupun beli sawah. Amin ya robbal alamin. Dan segalanya sudah saya persiapkan semua sahabatku semua. Jadi di sini Bang Toha beli dapur kecil ya. Dapur kecil sudah ada air. Nanti kita tinggal tuang di area tempat yang cantik untuk minum teh tarik dan melihat pemandangan sawah padi yang ada di kampungnya Bang Toha. Sebelum merantau ke Malaysia, dulu saya pun juga bekerja sebagai buruh tani sahabatku semua. Yang dimana cabut padi biasanya akan dikasih upah 50.000 satu hari atau sekitar 15 ringgit. Tapi untuk saat ini untuk cabut padi sekitar 100.000 rupiah atau 120 lah. Jadi sudah ada kenaikan yang cukup lumayan daripada dulu. Seperti inilah suasana kampung persawahan yang ada di kampungnya Bang Toha sahabat semua. Yang dimana dulu orang tua bekerja sebagai buruh tani. Jadi di sini untuk tanam padinya masih menggunakan sistem manual. Mungkin karena cuacanya hujan, jadi di sini aktivitas para petani tidak ditemukan.
Alhamdulillah untuk tahun ini hujan cukup sangat lebat. Jadi para warga petani di sini bisa bercocok tanam bergantian. Yang awalnya tanam jagung, kemudian tidak ada kemarau panjang, langsung ditanami padi. Jadi tanaman padi seluas sampai ke ujung sana sahabatku semua. Jadi ini sekitaran umur 1 bulan dan 2 bulan lagi masa panen. Sayang tidak ditemukan aktivitas para petani di sini ya. Padahal niatnya Bang Toha mau buat teh tarik khas daripada Malaysia untuk diminum bersama-sama para pak tani. Biasanya kalau tidak hujan ada aktivitas mencangkul lah sahabat semua di sawah. Tapi nampaknya sepi. Oke, kita lanjut ke area sawah sebelah. Mana tahu ada aktivitas petani di sana. Akhirnya bisa melihat aktivitas para petani yang tengah bekerja di area persawahan sahabat semua. Yang dimana kalau di sini untuk proses tanam padinya masih menggunakan cara manual. Bang Toha akan tunjukkan ya. Yang dimana makcik-makcik tengah bercocok tanam. Jadi bercocok tanam di sini masih menggunakan cara tradisional. Dulu masa orang tua masih hidup juga bekerja sebagai buruh tani. Jadi satu hari biasanya akan diupah Rp50.000 atau sekitar 15 ringgit. Dulu kalau mengolah tanah pakai lembu ya sahabat semua, tapi sekarang sudah pakai mesin traktor. Dan seperti inilah suasana di kampung halaman ketika musim tanam padi sahabatku semua. Tapi kali ini Bang Toha mau menuju ke kampung sebelah sana, yang dimana nanti Bang Toha akan membuat teh tarik khas Malaysia sambil melihat area sawah padi yang menghijau. Jadi biar sahabat-sahabatku yang daripada Brunei, Singapura, Malaysia biar melihat suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Nah untuk tanam, untuk cabut padinya pun juga masih menggunakan cara tradisional. Yang itu ada pakcik-pakcik yang tengah mencabut padi sahabatku semua. Yang sebelahnya pakcik sedang mengolah tanah. Kalau dulu menggunakan lembu, sekarang sudah menggunakan mesin. Kalau di Malaysia kan sistemnya kan menggunakan mesin semua, tapi di sini masih secara manual. Oke, kita langsung menuju ke kampung sebelah. Sisi kehidupan di kampung kalau saat musim hujan seperti ini keadaan memang agak sepi sahabatku semua, yang dimana kalau misal kata kita sebagai warga kampung yang tidak punya sawah, tidak punya ladang, mau nggak mau harus keluar daripada kampung ya demi untuk meneruskan kehidupan. Kalau kita duduk di kampung saja ya sulit untuk mendapat istilahnya pekerjaan tetap ya. Karena di sini di kampung mayoritas kehidupan warga di sini bergantung pada sektor pertanian. Bagi yang punya sawah, bagi yang punya ladang. Ya kalau nggak punya ladang, nggak punya sawah, mau nggak mau harus merantau ke kota ataupun ke luar negara. Dan alhamdulillah hasil dari merantau di luar negara, adik-adik saya akhirnya juga bisa membeli tanah yang dimana dekat area persawahan di sini. Jadi kalau di Indonesia misal kata kita beli tanah yang dimana misal kata ingin dibangunkan sebuah rumah, kalau dekat dengan area persawahan seperti ini justru harganya cukup lumayan murah. Beda dengan di dekat area yang sudah banyak rumah ya, harganya cukup lumayan mahal. Padahal kalau kita bangun rumah dekat area persawahan padi seperti ini, nyaman, tenang, damai. Dan Bang Toha akan tunjukkanlah hasil merantau daripada negara tetangga, yang dimana memang tidak membuat kaya, tapi setidaknya bisa membuat perubahan. Yang awal dulunya berangkat kosong, kemudian rumah saya pun dulu juga tepi sungai yang sekarang hanyut di bawah banjir, tapi alhamdulillah hasil merantau di Malaysia setidaknya membawa perubahan. Dan di sanalah tempat adik saya yang dimana mau bangun rumah. Jadi akan saya spilkan
hasil merantau di Malaysia. Memang tidak membuat kaya, tapi alhamdulillah bisalah untuk menabung untuk beli tanah yang kiranya nanti akan dibuat rumah. Kalau kita beli tanah yang berada di kampung agak pedalaman, harganya juga murah-murah sahabat semua. Namun bagi orang kota, misal kata beli tanah di area kampung pedalaman seperti ini, justru akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena tempatnya nyaman, sunyi, kemudian dipadukan dengan pemandangan sawah padi yang menghijau. Awas jatuh. Jalannya ini cukup agak jelek sahabatku semua. Karena ini jalan sawah ya. Jadi jalannya agak kurang bagus. Dan di sebelahnya juga sudah ada rumah bertingkat. Ada Pak Tani yang tengah mencari rumput. Kita sepil. Jadi di sini warga aktivitasnya kalau pagi hari ya cari rumput sahabatku semua. Seperti makcik-makcik. Ini makcik-makcik tengah cari rumput. Ada pakcik-pakcik yang tengah cabut rumput liar. Kemarin saya sempat buat video di sini sahabatku semua, cuman belum ada tanaman padinya. Tapi sekarang sudah ada tanaman padinya. Nah, jadi kalau tanah di sini memang harganya terbilang masih cukup sangat murah. Jadi misal kata punya uang 50 juta itu bisa dibuat beli tanah di sini. Jadi punya uang 50 juta, beli tanah di sini nanti bisa dibangun sebuah rumah dengan pemandangan alam yang begitu sangat indah sahabat semua. Jadi di depannya pas pegunungan sawah padi. Masya Allah. Ini hasil merantau dari negara tetangga. Meskipun tidak membuat kaya, setidaknya ada tabungan ketika pulang kampung. Padahal dulu kita orang berangkat memang benar-benar kosong, tapi dengan kegigihan, ketabahan, sedikit demi sedikit uang ditabung, akhirnya bisa membeli tanah yang dimana nanti mungkin adik saya juga akan dirikan rumah di sini. Yang dulu rumah saya itu masya Allah sahabatku semua pas tepi sungai, tapi sekarang alhamdulillah keluarga saya merantau dari Malaysia, akhirnya bisa punya tabungan, dibelikan tanah di sini. Ini bukan pamer atau sombong sahabatku semua, tapi sebagai bentuk rasa syukur. Dan di sebelahnya sana juga ditanamin cili. Ujungnya sana kampung semua sahabatku semua. Jadi seperti ini kampung di Indonesia sahabatku. Alhamdulillah, inilah hasil merantau di Malaysia. Cuman yang rumah belakang itu bukan hasil merantau di Malaysia sahabatku semua, melainkan rumah jiran. Jadi jangan salah paham. Dan sekarang Bang Toha berada di area tepi sawah yang dimana mau membuat teh tarik khas daripada Malaysia. Sudah bawa dapur daripada rumah, dan kita langsung masak air sambil menikmati sawah padi dan juga pegunungan yang dimana kalau di daerah
kampung-kampung di Indonesia memang kebanyakan daerahnya pegunungan sahabat semua. Cuman untuk di kampung sini Bang Toha berada di area bawah gunung. Tapi nanti Bang Toha juga akan mengajak sahabat-sahabatku untuk naik ke atas bukit. Jadi di Indonesia meskipun berada di bukit sana pun juga ada perkampungan. Karena jumlah penduduk di Indonesia kan ratusan juta. Jadi dimanapun berada, di atas bukit, di bawah bukit ada perkampungan. Bapaknya sudah saya tawarin teman-teman, tapi dia nggak mau. Ya udahlah, kita minum sendiri teh tarik khas daripada Malaysia. Mungkin bapaknya terburu-buru sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Menikmati teh tarik khas Malaysia dengan pemandangan sawah padi yang begitu menghijau. Dan di sini nanti insya Allah, kalau adik punya rezeki, mungkin saya suruh untuk membangun tempat bersantai-santai, tempat ngopi-ngopi. Dan di sini juga kita bisa melihat pemandangan keindahan pegunungan dan juga sawah padi. Bang Toha akan coba berjalan ke depan sahabatku semua untuk menunjukkan area suasana padi yang ada di suasana sawah padi yang ada di kampungnya Bang Toha, sambil minum teh tarik khas daripada Malaysia. Di sini pun juga sudah ada berdiri rumah yang cukup sangat mewah, rumah bertingkat. Tapi ini rumah jiran ya sahabatku semua, bukan rumahnya Bang Toha. Minum teh tarik khas daripada Malaysia di area sawah padi yang begitu sangat menghijau. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, tapi sayang roti canainya nggak ada. Kalau di kampungnya Bang Toha memang roti canai itu tidak ada sahabatku semua. Kemarin banyak yang bertanya, Bang, apakah di kampungnya Bang Toha kedai roti canai ada? Nggak ada. Jadi kalau untuk di sini rata-rata kedai itu menjual nasi pecel, nasi uduk. Nasi uduk ini kurang lebih mirip-mirip seperti nasi lemak sahabatku semua. Cuman agak berbeda, tidak memakai sambal. Dan inilah suasana di kampungnya Bang Toha, sawah padi yang menghijau, sambil minum teh tarik. Kita seruput lagi. Masya Allah. Dulu bercita-cita kalau merantau di Malaysia ingin punya sawah, tapi sayang cita-cita itu belum tersampaikan karena harga sawah cukup lumayan mahal, harganya ratusan juta. Tapi nggak apa-apa sahabatku semua, meskipun nggak punya sawah tapi bisa menikmati keindahan sawah sama juga ya. Jadi kita bisa menikmati keindahan sawah, bisa melihat padi-padi, tanaman padi yang menghijau, sambil minum teh tarik khas daripada Malaysia yang begitu sangat-sangat menyegarkan. Meskipun sering minum teh tarik, tapi kalau minum teh tariknya di area sawah padi yang seperti ini, Masya Allah sahabatku semua, rasanya itu nikmat sekali. Bismillah. Masya Allah. Makanya untuk sahabat-sahabatku yang mungkin ingin jalan-jalan di kampungnya Bang Toha, silahkan datang saja. Nanti tidur di rumahnya Bang Toha, makan Bang Toha tanggung. Cuman kalau tiket pesawat Bang Toha tidak tanggung sahabatku semua. Oke, bismillah, minum lagi. Sangat menyegarkan. Dan Bang Toha akan mengajak sahabat-sahabat jalan-jalan sedikit lah di area sawah padi di sini. Jadi kalau musim tanam padi di area persawahan di kampung di sini, semuanya padi semua. Dari ujung sana sampai ke ujung sana, sampai di sini semuanya padi. Ada adik-adik kecil. Dek, cari apa, Dek? Cari apa? Tapi untuk sawah di sini masih ada yang kering juga, belum ada airnya. Tapi masih hidup untuk tanaman padi sahabat semua. Dulu sebelum merantau di Malaysia, pekerjaan di kampung halaman ya buruh tani sebagai tanam padi. Kemudian nanti kalau masa panen juga ikut memanen padi, yang dimana upahnya kalau dulu cukup murah, tapi kalau sekarang cukuplah untuk berbelanja satu hari. Dan di sini ternyata ada sumur. Nah, seperti ini sahabatku semua.
sumur yang ada di persawahan Indonesia. Biasanya sumur ini akan dimanfaatkan para petani untuk mengairi area persawahannya. Meskipun nampak kecil, tapi untuk airnya itu memang tidak pernah kering, sahabat semua. Jadi ini sumber mata air langsung. Karena kalau untuk di daerah bawah pegunungan mencari sumber mata air itu agak mudah. Dan di sini ada pos tempat untuk bersantai-santai, melihat sawah padi, minumnya teh tarik. Masya Allah, alhamdulillah, seger banget. Biasanya kalau di Malaysia minum teh tarik itu di kedai kampung-kampung Melayu ya, tapi sekarang Bang Toha bisa menikmati minum teh tarik di kampungnya Bang Toha sendiri dengan pemandangan sawah padi yang begitu sangat menghijau. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat banget sahabatku semua rasanya. Gimana rasa teh tariknya? Enak? Enak. Enak? Enak. Om buatin lagi ya? Mau nggak Om buatin? Enggak. Oh berdua? Separuh kayak. Oh berdua berarti? Oh ya udah berdua. Akhirnya berjumpa anak-anak kecil di area sawah padi. Akhirnya langsung minum teh tarik khas Malaysia. Tahu Ipin Upin nggak? Tahu. Tahu film Ipin Upin? Pernah kan melihat Ipin Upin minum teh tarik? Teh tarik khas Malaysia. Jadi Om buatin lagi satu, mau nggak? Udah berdua. Rezeki anak kecil sahabatku semua. Tadi bapaknya saya tawarin nggak mau. Cuman adiknya ini saya buatin lagi nggak mau. Saya buatin lagi nggak mau. Tahu, sampun. Loh, minum habiskan nggak mau? Habiskan? Habiskan? Sudah Sudah minum? minum. Di rumah. Oh, sudah minum tadi di rumah. Kamu cari apa di sini? Ikan. Ikan, dapat ikan? Belum. Oh, belum. Yang kono lewat. Masa? Gede-gede. Jadi kalau di sini itu saat musim hujan seperti ini biasanya anak-anak kampung itu tengah cari ikan. Mana ikannya? Kamu nggak bawa jaring, nggak bawa apa? Enggak apa-apa. Nggak bawa? Ale. Oh, lupa. Oke sahabatku semua, Bang Toha habiskan minum teh tarik dulu dan nanti kita ngevlog di kampung sebelah.